Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sarip Dayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi penelitian penulisan ilmiah dengan studi kasus penggunaan AI dalam seminar proposal. Lanjut untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penggunaan AI dalam seminar proposal. Menurut saya, perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong munculnya berbagai inovasi. Salah satunya adalah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Dalam konteks penelitian dan pengembangan pemanfaatan AI menawarkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan cerdas. Lanjut, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penggunaan AI dalam seminar proposal. Untuk yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi potensi penerapan AI dalam menyelesaikan masalah atau meningkatkan kinerja sistem pada bidang yang dikaji. Lalu untuk tujuan kedua adalah mendemonstrasikan kemampuan AI dalam mengolah dan menganalisis data untuk mendukung hasil penelitian yang objektif dan akurat. Itu untuk tujuan yang kedua. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan solusi inovatif berbasis AI yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat atau industri. Lanjut, untuk berikutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan penggunaan AI dalam seminar proposal. Menurut saya, penggunaan artificial intelligence atau AI dalam seminar proposal dilakukan survei terhadap 50 peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir dan dosen pembimbing. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang grafik hasil dan pembahasan dalam penggunaan AI pada seminar proposal. Di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan AI dalam seminar proposal yaitu pemahaman AI oleh peserta. Di sini grafik menunjukkan bahwa 30% mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap AI. 60% mahasiswa memahami AI secara umum atau pada level dasar. Dan 10% mahasiswa tidak memahami AI sama sekali. Itu untuk pemahaman AI oleh peserta. Lanjut, untuk berikutnya, relevansi AI dalam proposal. Untuk relevansi AI dalam proposal, grafik ini menunjukkan bahwa 72% mahasiswa merasa sangat relevan terhadap AI, 20% mahasiswa merasa relevan terhadap AI, dan 8% mahasiswa merasa tidak relevan. Lanjut lagi, di sini ada kesiapan implementasi AI dalam proposal. Di sini grafik menunjukkan bahwa 50% siap, 36% butuh pelatihan, dan 14% tidak siap. Sekian presentasi dari saya. Mungkin di sini ada pertanyaan atau mungkin di sini ada pertanyaan terkait eh, penggunaan AI dalam seminar proposal. Saya mau nanya, Yuk, silakan. jadi pertanyaan saya itu adalah, menurut Anda, bagaimana sih tanggapannya mengenai tren penggunaan AI di kalangan mahasiswa dalam kegiatan akademik? Terima Eh, kasih. Kalau menurut saya, tren terhadap AI itu sangat sangat membantu ya, karena kan AI sudah menjelaskan dan sudah memberikan layanan yang terbaik. Misalkan seperti contoh-contoh soal yang susah bisa terjawab, atau contoh-contoh soal yang sangat sulit sekali itu bisa terjawab. Bahkan AI mampu memberikan pelayanan gratis terhadap kalangan mahasiswa. Itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan menampilkan slide seminar proposal saya. Tolong kepada Mas Rifki stop dulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Baik, untuk seminar proposal saya itu tentang Secure Gate Busway. Apa itu Secure Gate Busway? Nah, Gate Busway ini merupakan mengoptimalkan jalur lintas Transjakarta dengan akses khusus. Langsung saja kita ke latar belakang.
Nah, latar belakangnya itu ya karena kemacetan di Jakarta ini makin parah ya. DKI Jakarta masuk peringkat ke-30 kota termacet di dunia menurut TomTom Traffic Index pada tahun 2023. Didapati yaitu jumlah kendaraan bermotor mencapai 23 juta, 3 juta 23,03 juta unit itu berdasarkan data dari Polri tahun 2023. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu karena penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan. Kemudian ada solusi nih dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yaitu Transjakarta. Namun solusi itu belum maksimal karena Transjakarta ini didesain sebagai solusi kemacetan dengan jalur khusus yaitu busway. Namun jalur busway ini sering disusupi kendaraan lain yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan seperti ken- kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 itu masih masuk ke jalur busway. Selanjutnya itu fakta lapangannya karena banyak pengendara menerobos jalur busway karena tidak sabar menghadapi kemacetan. Nah, berdasarkan data Etilang 2020, ada 171 pelanggar masuk jalur busway hanya dalam 2 hari. Maaf ada kesalahan type. Untuk nah, solusi yang lama yang belum efektif itu yaitu sudah dilakukan. Pertama, separator belum merata, portal manual portal manual yang terbatas pada waktu yang operasionalnya. Yang ketiga, tilang bisa diakali. Nah, biasanya pengendara itu pakai plat palsu atau plat nomor itu tidak terpasang. Nah, kemudian diperlukan solusi baru berbasis teknologi yang lebih otomatis dan adaptif. Kemudian tujuan penelitiannya menciptakan sistem secure gate busway untuk mengawasi dan menertibkan jalur lintas Jakarta. Nah, pertama itu komponen utama sistem tersebut yaitu pertama palang otomatis. Nah, palang otomatis ini hanya terbuka untuk kendaraan berwenang. Kemudian yang kedua, kamera CCTV yang terintegrasi dengan image processing dan juga algoritma YOLO V5. Nah, fungsinya apa? Untuk mengenali plat nomor kendaraan. Yang ketiga ada speaker otomatis. Nah, speaker otomatis ini akan memberikan peringatan bagi kendaraan yang tak berwenang yang masuk ke jalur busway seperti itu. Manfaatnya, pertama mengurangi kemacetan dan kecelakaan di jalur busway. Yang kedua, menjamin operasional Transjakarta lebih tepat waktu dan aman. Kemudian hasil dan pembahasannya, nah data kemacetan ini yaitu rata-rata waktu tempuh 10 km di Jakarta pada tahun 2022 itu untuk sampai 10 km itu memakan waktu 19 menit 50 detik. Kemudian pada tahun 2023 menjadi naik angkanya naik menjadi 22 menit 40 detik. Nah, kenaikan tersebut sebesar lebih dari 15%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas semakin memburuk, pelanggaran jalur busway menjadi salah satu penyumbang utama keterlambatan transportasi umum. Kemudian ada data kecelakaan di jalur busway. Nah, kasus kecelakaan di Jakarta selama triwulan 2022 itu sebanyak 76% itu disebabkan oleh pengendara motor atau pengguna jalan lain. Nah, 24%-nya disebabkan oleh pengemudi Transjakarta sendiri. Kemudian ada rute paling rawan kecelakaan. Pertama itu Blok M, koridor Blok M Jakarta Kota sebanyak 3. Yang kedua Kampung Melayu, Kampung Rambutan sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga Ragunan sampai Kuningan itu 2 kali kecelakaan. Kemudian solusi lama yang namun kurang efektif. Yang pertama separator busway. Kelebihan apa? Yang pertama mencegah kendaraan masuk. Kemudian minusnya yaitu belum dipasang merata di semua rute. Yang kedua portal manual. Plusnya itu membatasi akses fisik, kurangannya yaitu hanya bisa dijaga pada jam tertentu. Yang ketiga sistem tilang. Plusnya itu deteksi pelanggar otomatis, namun minusnya itu tidak efektif bila pengendara itu memakai plat nomor palsu atau plat nomor itu tidak terpasang. Nah, ketiga solusi tersebut masih rentan dilanggar oleh pengendara, jadi dinilai kurang efektif untuk penggunaan di jalur busway.
Kemudian konsep segregated busway itu yaitu segregated busway ini merupakan sistem otomatis yang mendeteksi kendaraan melalui kamera. Kemudian yang mengidentifikasi plat nomor dan hanya membuka palang untuk kendaraan yang berhak atau diberi izin untuk melewati jalur busway. Nah, komponen sistem segregated busway itu meliputi kamera CCTV untuk menangkap plat nomor kendaraan. Nah, kemudian ada image processing ini plus algoritma YOLO V5 untuk proses klasifikasi kendaraan mana yang boleh melewati jalur busway dan kendaraan mana yang tidak boleh melintasi jalur busway. Kemudian ada microcontroller SP32 untuk kontrol sistem seperti palang otomatis. Nah, kemudian ada palang otomatisnya itu untuk memberikan akses terbatas kepada pengendara. Kemudian ada speaker. Speaker ini untuk memberikan peringatan kepada pengendara yang tidak berhak atau berwenang memasuki jalur busway. Kemudian speaker ini akan berbunyi untuk memperingati pengendara tersebut agar tidak memasuki jalur busway. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas presentasinya, Muhammad Dafa. Eh, di sini saya izin bertanya terkait solusi lama seperti e-tilang ya. Pertanyaan saya, mengapa solusi lama seperti e-tilang atau separator dianggap tidak cukup efektif? Dan bukankah itu sudah berbasis teknologi juga? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, benar. Solusi seperti tilang dan separator itu sudah berbasis teknologi, namun masih banyak kelemahan di lapangannya. Misalnya banyak pelanggar yang tidak menggunakan plat nomor atau memasang plat palsu, sehingga kamera tilang itu tidak bisa mengenali identitas dari plat nomor tersebut. Nah, selain itu, separator tidak dipasang merata di semua rute atau koridor busway dan masih bisa dilompati oleh kendaraan roda 2. Dan dengan sistem secure gate busway diharapkan akses fisik benar-benar dibatasi secara otomatis dan alat kontrolnya langsung bereaksi saat ada kendaraan tidak dikenal atau tidak diberi wewenang untuk melintasi jalur busway, sehingga jauh lebih adaptif dan proaktif. Terima kasih. Yuk.